Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran kita hari ini, matematika. Baik, hari ini kita akan belajar tentang membahas soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tentang KPK dan FPB. Nah, setelah pembelajaran ini, saya berharap anak-anak semakin memahami soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tentang KPK dan FPB ya nak ya. Baik, sekarang mari kita perhatikan soal yang pertama. Jadi di sini saya baca dulu ya, nanti kamu ikuti dalam hati. Sebuah taman memiliki dua lampu hias yang menyala bergantian. Lampu kuning menyala setiap 5 detik. Lampu hijau menyala setiap 6 detik. Kedua lampu menyala bersamaan pada pukul 21.20 untuk ketiga kalinya. Jadi yang diketahui di sini ketiga kalinya ya nak ya. Nah, pertanyaannya, pada pukul berapa kedua lampu tersebut menyala untuk pertama kalinya? Jadi, kata kuncinya adalah jika ada kata-kata lampu menyala bersamaan. Lalu pertanyaannya, untuk pertama kalinya. Ya, menyala untuk pertama kalinya. Jadi kalau ada pertanyaan kapan menyala kembali bersama, atau untuk kedua kalinya kapan bertemu kembali, kalau ada kata seperti itu berarti itu adalah soal yang berhubungan dengan KPK ya nak ya. Nah, sekarang kita cari dulu KPK dari 5 dan 6. Jadi kita cari KPK 5 dan 6. Oke. KPK 5 dan 6. Oke, masih ingat ya? Jika salah satu bilangannya adalah bilangan prima, bagaimanakah kita menghitung KPK-nya dengan cepat? Bagaimana nak? Oke, berarti kita tinggal mengalihkan saja kedua bilangan tersebut. Karena 5 ini adalah bilangan prima. Jadi salah satu bilangannya sudah bilangan prima, berarti KPK-nya kalikan saja 5 dan 6. Jadi kita kalikan 5 kali 6 sama dengan berapa nak? Iya, 5 kali 6 hasilnya sama dengan 30. Ya, oke, baik. 30 KPK-nya. Berarti satuan ini apa? Satuan 30-nya apa? Karena tadi setiap 5 detik dan 6 detik, KPK 5 dan 6, maka ini juga satuannya adalah detik. Oke, jadi 30 detiklah KPK-nya. Baik. Setelah itu kita akan menghitung waktu kedua lampu menyala untuk pertama kalinya. Nah, di sini lampu yang menyala untuk ketiga kalinya diketahui pukul 21.20 ini anak. 21.20. 21 menunjukkan jam, 20 menunjukkan menit. Ya. Jadi, masih ingat ya bahwa 1 jam berapa menit nak? Oke, 1 jam sama dengan 60 menit ya kan nak? Oke, ini dulu kita pahami ya. 1 jam 60 menit. Ini pelajaran kelas 3 nih. Oke, baik. Sekarang kita tulis lagi. 1 menit itu berapa detik? Ada yang tahu? Ya, pasti ada yang tahu ya. Baik. 1 menit
supaya bisa kita hitung sebentar lagi masalah waktu ini. Jadi 1 menit itu juga 60 detik. Oke. Kalau pada jam detik itu biasanya warna merah ya nak ya, penunjuk jam detik warna merah. Jadi hitungannya tik tik tik, itu penunjuk detik ya. Kalau penunjuk jam jarum pendek warna hitam, penunjuk menit jarum panjang. Oke. Nah, jadi kalau pukul untuk ketiga kalinya lampu menyala pada pukul berapa tadi di soalnya? Pukul 21:20. Oke. Berarti kalau ditanya ini untuk ketiga kalinya. Kalau ditanya kedua dan pertama sekalinya, berarti dia hitung mundur ya nak. Mundur 30 detik. Jadi dari pukul 21:20 jika mundur 30 detik, maka kita kurangkanlah 30 detik. Jadi 21:20 ini kita ubah dulu ke detiknya. Jamnya jam 21. Oke. Baik. Nah, supaya ada detiknya, berarti 20 menit ini kita kurangkan 1 menit. Berarti menjadi 19. Lalu 1 menitnya kemana kita buat? Kita masukkan ke detik. 1 menit tadi berapa detik? 60 detik. Berarti 60. Oke. Baik. Jadi sekarang 21:20 ini sama artinya dengan 21:19.60. Jadi 60 detik itu sama dengan 1 menit. Berarti kalau kita tambahkan 1 menit itu berarti menjadi 21:20. Sama ya nak? Jadi kalau dia pertama sekali berarti 2 kali dia mundur. 2 kali 30 sama dengan 60. Ya kan nak? Maka kuranglah 21.19.60. Langsung saja untuk pertama sekalinya langsung berarti dikurangi 60 detik ya nak. Dikurang 60 detik. 60 detik itu sama dengan 1 menit. Sama sebenarnya ya. Maka menit detiknya kita kurangkan 60 berarti 60 kurang 60 sama dengan 0. Berarti pukul 21:19 lah lampu menyala untuk pertama sekalinya. Jadi untuk pertama sekali lampu menyala, ya saya buat ke 1 ya nak. Pukul 21:19 WIB ya kan. Begitu dia cara menghitungnya. Oke, mudah bukan? Mudah. Ingat saja kalau dia ditanya yang pertama sekalinya, yang diketahui ketiga kali berarti mundur. Berarti kalau mundur dikurang ya nak ya. Oke. Baik. Begitu dia. Jadi lampu menyala untuk pertama sekalinya pada pukul 21:19 WIB. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Ibu membeli 30 kue bolu dan 42 risol. Ibu akan membagikan kue-kue tersebut kepada tetangganya masing-masing sama banyak. Ya, ini masing-masing sama banyak. Pertanyaan, berapa tetangga paling banyak? Ya, kalau ada pertanyaan paling banyak, terbanyak, terpanjang, maka kita hitung apa nak? Kita hitung FPB. Maka kita hitung di sini adalah FPB. FPB dari FPB dari 30 dan 42. Oke.
Kalau tulisannya kurang-kurang bagus, mohon maaf ya nak, karena ini dari PowerPoint langsung. PB dari 30 dan 42. Oke. Baik, untuk mencari EPB bisa dengan faktor bilangan, bisa juga yang paling mudah adalah menggunakan pohon faktor ya nak ya. Baik, sekarang kita cari dulu faktorisasi primanya dengan pohon faktor. Oke, faktor dari 30 ya, dibagi berapa kita buat ini nak? Menggunakan bilangan prima ya, dibagi 2 karena genap itu 30 ya. 30 bagi 2 sama dengan 15. Cara membaginya sudah memajari anak ya. Oke, baik. Lalu 15 ini kita bagi berapa? Ingat, kalau dia buntutnya atau satuannya 5, kemungkinan bisa dibagi 3 dan dibagi 5. Jadi kalau masih bisa dibagi 3, bagi 3 dulu ya nak ya. 15 bagi 3 berapa? 5. Oke, sudah ketemu bilangan primanya, berarti berhenti. Maka inilah dia faktor primanya, faktorisasi prima. Sekarang kita cari pohon faktor dari 42. Oke, dibagi berapa kita buat ini? Ya, kalau dia bilangan genap, 2 itu genap ya nak ya, berarti masih bisa kita bagi 2. Oke, bagi 2. 42 bagi 2 berapa nak? 21. Oke, masih ingat ya cara membagi anak ya? 42 dibagi 2 ya. Ini kita buat dulu di sini. 42 bagi 2, 2 kali berapa supaya 4? Ya, tentu 2 kali 2 pas 4 ya nak ya. 2 kali 2 sama dengan 4, maka tulis di sini 4. Baru dikurang 2 turun 4 kurang 4 0. Sekarang 2 kali berapa supaya 2? 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi dia habis ya, dikurang habis. Oke, begitu cara membagi anak ya. Jadi 42 dibagi 2 sama dengan 21, maka 21 di sini. Oke, sekarang kita bagi berapa ini? Bisakah ini dibagi 2? Enggak bisa. Ini kan bilangan ganjil, 1 itu bilangan ganjil, berarti enggak bisa dibagi 2. Berarti kita bagi 3. 21 bagi 3 berapa nak? 7 ya. Baik, maka sudah dapat bilangan primanya, maka faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 7. Nah, kita tuliskan di sini faktorisasi prima dari 30. Oke, sama dengan 2 kali 3 kali 5 ya. Kemudian 42 faktornya sama dengan 2 kali 3 kali 7. Oke, dari sini dia nak, 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3 kali 7 kali 7. Baik, setelah dapat faktorisasi primanya, untuk menentukan EPB-nya hanya faktor yang sama dikalikannya nak, EPB. Oke, hanya faktor yang sama. Yang sama dari 30 dan 42 adalah 2. Karena sama-sama 2, berarti kita ambillah 2. Seandainya tadi ada pangkatnya, berarti kita ambil pangkat yang terkecil ya nak ya. Ini 2. Kemudian mana lagi yang sama? Ini sama-sama 3 juga. Jadi kita ambillah salah satu, 3. Kemudian 5, di sini tidak ada 5, di sini juga tidak ada 7, berarti nggak dipakai. Jadi EPB-nya dari 30 dan 42 sama dengan 6. Ya nak? Berarti
Pertanyaan yang nomor 1, berapa tetangga paling banyak? Berarti tetangganya paling banyak dibagi kue-kue tadi adalah 6 orang. Ya. Oke. 6 orang. Oke. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak kue bolu dan risol yang didapatkan setiap tetangga? Baik, kita hitung bolunya tadi ada berapa? Bolunya ada 30. Maka kita bagikanlah ke 6 orang. 30 dibagi 6 orang. Berapa nak? 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi dapat 5 bolu lah setiap orang. Kemudian untuk risol kita bagikan juga ke 6 orang. Risolnya tadi ada berapa semua nak? Ya, ada 42. Jadi 42 kita bagi ke 6 orang. Jadi risol diterima setiap orang 42 bagi 6 sama dengan 7. Nah, begitu dia nak ya. Mudahnya kan? Mudah-mudahan dengan video ini anak-anak MEM semakin paham menghitung KPK dan FPB yang berhubungan dengan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi tadi terbanyak 6 orang. Kemudian bolu dan risol, bolunya 30 dibagi 6 orang sama dengan 5 lah dapat setiap orang. Risolnya 42 dibagi 6 sama dengan 7 risol setiap orang. Baik, itu saja yang mau Mem sampaikan hari ini. Setelah ini kita akan mengerjakan soal. Selamat mengerjakan, semangat, terima kasih.